wabarakatuh. Nama saya Nehrini Antika dari kelas 10C Keperawatan. Saya mau menjelaskan tentang paru-paru. Pengertian paru-paru. Paru-paru merupakan organ respirasi pernapasan yang berhubungan dengan sistem pernapasan dan sirkulasi peredaran darah dalam tubuh vertebrata yang bernapas dengan udara. Fungsinya adalah menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah. Proses disebut pernapasan eksternal atau pernapasan. Jika paru-paru terganggu fungsinya, kesehatan tubuh manusia bisa terpengaruh secara keseluruhan. Meskipun sepasang, paru-paru kanan dan kiri punya ciri yang berbeda. Contohnya, paru-paru kiri orang dewasa umumnya berbobot sekitar 325 sampai 550 gram dan yang kanan bobotnya sekitar 375 sampai 600 gram. Untuk anatomi, paru-paru kanan memiliki 3 bagian lobus yang berbeda, sementara paru-paru bagian kiri memiliki 2 bagian lobus. Berdasarkan hal itu, paru-paru kanan memiliki ukuran dan berat yang lebih besar dibanding paru-paru kiri. Bagian paru-paru. 1. Pleura. Pleura merupakan membran tipis berlapis ganda yang melapisi paru-paru. Lapisan ini mengeluarkan cairan yang disebut dengan cairan serous yang berfungsi untuk melumasi bagian dalam rongga paru-paru agar tidak mengiritasi paru saat mengembang dan berkontraksi saat bernapas. 2. Bronkus. Bronkus adalah cabang batang tenggorokan yang terletak setelah tenggorokan sebelum paru-paru. Sebagian saluran udara bronkus memastikan udara masuk dengan bagian dari trakea ke alveolus. Bagian ini berfungsi untuk mencegah infeksi bakteri penyebab penyakit. 3. Bronkiolus. Bronkiolus adalah cabang dari bronkus yang berfungsi untuk menyalurkan udara dari bronkus ke alveoli. Fungsi lain bronkiolus adalah mengontrol jumlah udara yang masuk dan keluar ketika proses pernapasan berlangsung. 4. Alveoli. Alveoli merupakan rongga cekung yang dikelilingi oleh kapiler kecil. Alveoli memiliki peran sebagai tempat oksigen dan karbon dioksida saling bertukar. Setelah oksigen diserap, darah akan mengalirkan karbon dioksida menuju alveoli untuk dihembuskan keluar. Karbon dioksida sendiri dianggap sebagai limbah dalam tubuh. Pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida tersebut terjadi pada dinding alveoli dan kapiler yang sangat tipis. 5. Jaringan interstisial paru. Jaringan interstisial paru yaitu jaringan di luar saluran udara bronkus, bronkiolus, alveoli. Lebih baik lagi jika ada gambarnya agar lebih mengerti beda jaringan interstisial dan saluran udara dan paru-paru. Penyakit yang menyerang paru-paru. Terdapat beberapa penyakit yang umumnya menyerang sistem pernapasan akibat terganggunya fungsi paru-paru yaitu bronkitis, penyakit pernapasan yang terjadi akibat infeksi saluran pernapasan atas dan biasanya disebabkan oleh virus. Pneumonia, gangguan pernapasan yang menyebabkan peradangan pada bagian terkecil dari paru-paru yaitu bronkiolus dan jaringan alveolar. Asma, penyakit ini biasanya disebabkan peradangan pada saluran pernapasan. Tuberkulosis, infeksi bakteri yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis yang menyerang dan merusak jaringan tubuh manusia. Bakteri tersebut dapat ditularkan melalui saluran udara. TBC umumnya akan menyerang paru-paru, tetapi juga beresiko untuk menyebar ke kelenjar getah bening, tulang, sistem saraf pusat, jantung, dan organ lainnya. Menjaga kesehatan paru-paru. Berhenti merokok, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menghindari polusi udara dan menjaga kebersihan udara, rutin berolahraga. Sekian.